Hey, ternyata lagi rame-rame orang ada yang pro dan kontra dengan Nyai Dagelan Politik. Jadi, for your information, Nyai Dagelan Politik itu sudah lama beredar di sosial media yang memang dia sering mengangkat kasus-kasus ya. So far baik. Kalau ada yang bilang perkataan dia hoax, kayaknya enggak deh. Kayaknya 80% nggak hoax ya, 20% ngebanyol. Itu kenapa bilangnya dagelan politik. Lagian kenapa sih orang sampai nyari-nyari dia siapa, ini itu, bilang dia TKW. Emang kenapa sih? Emang kenapa panas dengan perkataan beliau? Gue sih kalau misalnya memilih Nyai Dagelan Politik dengan Putri, ya gue Nyai Dagelan Politik lah. Yang gue udah kenal bagaimana dia menyuarakan berita-berita atau menyuarakan keadilan. Ya begitulah, mungkin kalian baru kenal beliau itu atau melihat kontennya pada saat kasus Vina. Tapi Nyai Dagelan itu udah lama beredar di sosial media ya. Jadi kalau disuruh memilih antara dua Putri dan Nyai Dagelan, ya gue Nyai Dagelan lah, ngaco lu pada. Ya, saya pun pasti akan memilih Nyai Dagelan Politik karena penjelasannya jauh lebih masuk di logika akal sehat kita daripada seorang putri yang katanya lawyer tapi lebih banyak sayembara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semakin seru perseteruan antara Nyai Dagelan Politik alias Mbak Widya dengan lawyer dari keluarga almarhum Vina yang bernama Putri, yang saat ini menjadi calon wali kota dari Bandar Lampung. Kecaman-kecaman keras dari Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik ini, tentu sangat bisa dipahami karena kelakuan dari si Putri yang kualitasnya tidak berbobot dan tentunya membuat kita kadang-kadang geram ketika dia bertindak seolah-olah sebagai hakim, ketika dia memvonis Peggy adalah tersangka utamanya dan lain sebagainya, mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa lawyer yang ditunjuk oleh Bung Hotman Paris Hutapea untuk mendampingi keluarga almarhum Vina ini adalah lawyer yang dalam tanda kutip menurut saya secara pribadi adalah settingan semata. Dengan demikian, saya berharap bahwa jangan sepenuhnya kita mempercayai narasi-narasi yang dibangun oleh Mbak Putri yang adalah seorang lawyer ini. Karena kalau kita mau mencoba untuk menganalisa dengan cuplikan-cuplikan video, dengan kecaman-kecaman keras dari Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik ini, tentu bisa diterima di logika akal sehat kita. Sehingga ketika disuruh untuk memilih antara Nyai Dagelan Politik alias Mbak Widya dengan Mbak Putri yang adalah lawyer sayembara ini, menurut saya jauh lebih berkualitas kita memilih Nyai Dagelan Politik. Apa alasannya? Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selama memang Peggy bukan pelakunya, apalagi ini kasus viral, pasti akan terungkap. Begitu. Kenapa statement saya awal percaya dengan institusi Polri? Karena kami adalah pihak korban yang tentunya harus mempercayai kinerja Polri. Itu dulu. Sebelum kami mendapatkan penjelasan ya dari kepolisian saat itu. Karena apa? Saat kami menjawab pertanyaan dari media, kami hanya menjawab apa yang disampaikan oleh Polda Jabar. Bukan kami mengatakan, oh Peggy ganti identitas. Itu semua dikutip dari keterangan Polda Jabar. Dan saat ini sudah diklarifikasi lagi, disampaikan oleh Pak Kamarudin. Ya, jadi kalau kalian mau tanya, jangan tanya ke saya lagi, tanya tuh sama Pak Kamarudin, benar nggak yang disampaikan oleh Mbak Putri perihal ganti identitas. Nah itu tadi Pak Kamarudin menyampaikan orang tua Peggy punya 2 KTP dan Peggy punya 3 KTP. Nah itu coba kalian cerna sendiri. Itu untuk apa gunanya? Kan gitu. Ya kan? Jadi kalau netizen ini nih Mbak Isa nanya, muncul asumsi dari netizen karena mereka sendiri yang tertutup. Anda harus ketahui ada hal yang harus disampaikan dan ada hal yang tidak harus disampaikan.
karena ini masih dalam tahap penyelidikan. Kalau semua diungkap di media, maka pelaku utamanya bisa saja lari. Yang teliti dari ucapannya Putri, diteliti dong, ya. Kalau Putri saja sudah menetapkan bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku, ya. Ini kalau otak pelaku artinya Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu udah, ya, akan mengadakan rencana pembunuhan itu berencana ini sejak lama dari 2008-2009 lalu dong, ya. Kasus itu 2016. Jadi 10 tahun gitu, 8 tahun gitu akan berencana. Iya kan? Tolong dong Putri usut kembali. Dan salah satu permintaan saya juga, tolong juga otak pelaku pembunuh suaminya. Setelah kau selesaikan dulu kata-katamu untuk menyebutkan bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan ini adalah otak pelakunya. Ya. Artinya kalau otak pelakunya semua hukum di Indonesia ini udah direkayasa oleh Peggy Setiawan, bro. Ya kan? Artinya kamu kalau udah bilang bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan adalah sebagai otaknya, otak pelakunya, ya bagaimana dengan geng-geng motor itu? Apakah Peggy Setiawan itu seorang kuli bangunan itu geng motor? Kalau Anda tahu bisa menetapkan yang namanya otak sebagai pelaku, ya otak ini artinya dalangnya dong. Kalau dia otaknya, otak pelaku, artinya dalang dari pembunuhan ini adalah yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan. Tolong jelasin dong Putri, sejelas-jelasnya. Biar rakyat ini mudeng. Kalau udah dibilang otak itu, dia adalah dalangnya. Dia adalah bosnya berarti. Masuk akal dikit nggak? Tunggu-tunggu sama netizen ini adalah suaranya Bapak Rudiana. Betul, ayah dari Eki. Ya, ayah dari Rizky Rudiana atau Eki. Nah, di sini saya tadi merangkum. Kata Bang Farhad, bukti kita kesampingkan dulu. Justru saya ini yang ada di dalam kepala saya itu, mana buktinya? Menyatakan ini pelaku. Mana buktinya? Menyatakan ini saksi ini adalah benar, konkret, bisa dipercaya sehingga dia bisa menunjukkan tersangkanya begitu ya. Kalau bicara seperti Ibu scientific crime investigation. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini lagi ramai. Ada satu cuplikan video pendek rekaman CCTV yang berseliweran di media sosial, di mana ada dugaan kuat bahwa saat kasus pembunuhan itu terjadi, Ibtu Rudiana itu ada di situ. Jadi barusan kita menyimak ada satu cuplikan video pendek di mana kita melihat ada Ibtu Rudiana, dan video yang buram itu diduga kuat bahwa Ibtu Rudiana terlibat di situ. Ini baru cuplikan-cuplikan video yang saya temukan yang berseliweran di media sosial. Untuk membuktikan kebenarannya, ya kembali lagi. Apakah pihak penyidik mau bekerja atau tidak? Lalu pada poin yang kedua, jika kita mau perhatikan baik-baik narasi yang dibangun oleh Putri tadi, seolah-olah dia telah melakukan kerjasama dengan pihak Polda Jawa Barat atau dengan aparat kepolisian dari Jawa Barat yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Dia mengaku bahwa segala ucapannya itu dia peroleh dari Polres Cirebon. Artinya bahwa ketika dia menetapkan Peggy sebagai tersangka utamanya, di mana dia entah sadar ataupun tidak sadar dia bertindak seolah-olah dia adalah hakim, berarti itu adalah ucapan yang memang benar-benar sudah dibuat secara sistematik bahwa Putri harus mengatakan demikian di depan awak media. Dan itu adalah arahan dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon yang sedang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Sekali lagi, ini adalah pengakuan dari Putri.
yang adalah seorang lawyer, tetapi lawyer yang modalnya hanya sayembara karena tidak punya kualitas. Karena ilmu yang dia miliki dalam menyelesaikan sebuah persoalan itu masih sangat dangkal. Sehingga ketika ada kasus, cara yang dia lakukan hanyalah uang, uang, dan uang yang bekerja, bukan otaknya yang bekerja. Sehingga pada akhirnya kita menemukan satu kecaman keras menurut saya dari Mbak Widya tadi. Ya, nyai dagelan politik yang selama ini beliau sangat terkenal keras untuk mengungkap dalam pembunuhan yang sebenarnya dari kasus Vina dan Eki di Cirebon ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa ucapan-ucapan dari Mbak Putri yang dia sampaikan kepada awak media itu adalah instruksi dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon. Dan itu pun sudah diakui oleh Mbak Putri dalam cuplikan video tadi. Di sisi lain, kecaman keras dari nyai dagelan politik atau dari Mbak Widya ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa sebenarnya kasus pembunuhan Vina ini bukan murni kasus dari geng motor. Tetapi ada dugaan kuat beberapa oknum pejabat terlibat di dalamnya, khususnya yang berkaitan dengan bisnis narkoboy, bisnis barang haram. Sehingga pada akhirnya patut untuk diduga bahwa tidak heran sudah sampai 8 tahun kasus ini pun belum selesai. Masa sesulit itukah untuk menangkap seorang kuli bangunan yang bernama Peggy Setiawan itu? Logika akal sehat kita pasti tidak terima. Alasan apapun yang dibangun oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon terkait dengan penangkapan kepada Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini, sekali lagi saya secara pribadi tidak terima dengan logika akal sehat saya. Masa iya seorang kuli bangunan butuh waktu 8 tahun? Alasan apapun yang dibangun oleh aparat kepolisian di Cirebon sama sekali untuk saya secara pribadi tidak terima di logika akal sehat saya. Sehingga kita mengetahui bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini adalah murni kasus rekayasa semata, kong kaling kong, untuk menyelamatkan anak-anak pejabat, untuk menyelamatkan oknum-oknum pejabat yang terlibat dalam misteri pembunuhan Vina dan Eki ini. Sehingga tidak heran pada akhirnya Bung Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri harus membentuk tim investigasi untuk menangani kasus pembunuhan Vina ini. Jikalau tidak, maka kasus ini tidak akan selesai. Misteri dari kasus pembunuhan Vina yang katanya ada kotak Pandora yang harus dibuka, mungkin seorang Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri harus turun tangan untuk menangani kasus pembunuhan Vina ini. Tetapi jikalau tidak, maka saya sangat yakin dan percaya marwah dari Lembaga Institut Kepolisian Republik Indonesia akan semakin hancur, akan semakin rusak, dan saya khawatir, saya merasa prihatin jika di suatu hari nanti ada yang namanya pembangkangan dari masyarakat Indonesia kepada aparat kepolisian. Mari kita lanjutkan lagi. Hukum sampean narasikan gitu kan. Tapi di sini sampean Oh gitu, jadi Putri udah WA-WA-an terus DM-DM-an sama si bapak. Terus kemudian kemarin ya bilang itu kalau saya tuh artikel dari yang namanya apa tuh? Saya aja nggak tahu artikel orang itu ya. Karena saya benar-benar mengetahui itu. Emang buta, tuli. Ketika pemberitaan kasus yang namanya di Cirebon waktu itu, ya kan? Tapi ini saya nggak mungkin nyenggol Putri kalau dia tidak bilang nyenggol saya duluan. Kemudian dia manjang-manjang terus saya harus diam gitu, harus dikeplek dong ya. Saya nggak hanya di medsos aja ngepleknya, lihat aja nanti.
Ya, dikira dia saya sendiri. Paling tidak saya tidak sendiri katanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang namanya keluarga saya. Saking banyaknya. Ya, jadi Anda kalau bilang berstatement saya hanya membaca artikel. Artikel itu setelah saya viral baru dibuka sama orang-orang. Jadi ya, setelah saya bicara baru itu artikel-artikel itu dibuka. Ya kan? Saya udah mengetahui udah sejak lama. Kenapa? Statement saya tidak. Saya seorang Widya tidak akan pernah nyenggol orang kalau dia tidak nyenggol saya berlarut-larut. Akan saya take down sampai dia nyungsep di Lampung. Gak akan saya biarkan. Ya bang, gak akan saya biarkan. Gak hanya di medsos saja kalau saya. Saya tidak akan puas dengan ucapan-ucapan Putri si pembohong itu. Ya, jadi kalau saya mengusut yang namanya kasus Pina ini. Satu, otak pelaku adalah Peggy Setiawan, kuli bangunan. Dia sudah menjadi jaksa. Hati-hati dari perkataan itu. Ya, kalau Anda tidak setuju dengan statement saya, ya membabat yang namanya Putri, seorang pengacara telah menjadi jaksa. Sekarang dia berubah lagi omongnya. Kita lebih percaya polisi. Terus saya harus diam gitu. Ya. Semoga penelusuran demi penelusuran ini akan membuka. Kemarin Bapak Didi Mulyadi udah melaporkan yang namanya Bapak RT. Ya, Pak RT-nya karena memberikan keterangan palsu kala itu. Apa yang akan terjadi tinggal tunggu. Saya juga harus menunggu ya orang-orang melaporkan Putri karena dia telah ya memponis yang namanya ya dia bersama Hotman ya. Tidak akan mudah untuk membebaskan yang nama Peggy Setiawan. Itu statement dari yang namanya Hotman yang saya dengar. Ya kan. Nah, kemudian Putri juga dan kawan-kawannya ya sudah memutuskan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan adalah otak pelaku. Kalau memang Peggy Setiawan otak pelaku, artinya skenario ini dibuat oleh Peggy Setiawan dong. Ya, jangan diem aja Anda juga. Ya, di sini harus saya jelaskan. Ya, kemudian dia merembet, malah bahas saya. Ya kan mau tangkap saya, mau sayembara. Itu yang saya nggak akan terima sama Putri, paham? Saya tidak akan diam begitu aja. Tunggu aja tanggalnya, tanggal main saya. Saya slow tapi pasti orangnya. Ya, saya tidak dendam. Tapi pernyataan-pernyataan Putri itu saya simpan semua. Jangan dikira di Lampung itu tidak ada saudara-saudara kita. Keluarga-keluarga besar saya jangan dikira tidak ada. Ya, seorang Peggy Setiawan pun itu orang yang paling minim ekonominya. Harus dibantu seharusnya. Kenapa dia udah membuka statement yang namanya otak pelaku dari yang namanya kasus Pina ini adalah Peggy Setiawan kuli bangunan yang saat ini dijeruji. Anda itu harusnya dibor kepalanya. Ya, saya tidak perlu butuh belaan sampean. Ya, tapi saya butuh kebenaran dan keadilan. Ya, semoga saja suatu saat ada orang yang melaporkan balik atas kata-kata Putri bahwa dia otak pelaku, menyebutkan yang namanya si Peggy Setiawan kuli bangunan yang saat ini dijeruji. Kalau yang namanya otak dari segala kasus otak pelaku Pina ini berarti Peggy Setiawan sudah merencanakan sejak lama. Kemudian identitas yang dirubah 2008-2009 itu dibuat senjata oleh Putri. Tidak akan bisa, Bang. Ya, tidak akan bisa menurut saya. Hanya orang otak yang tersumbat aja yang paham dengan kata-kata Putri itu. Ya, yang senada seirama dengan kata-kata Putri. Pembohong tetaplah pembohong. Jangan hanya karena mendapatkan uang. Ya, Anda itu ya udah mendapatkan iming-iming dari Putri sehingga Anda mencibir saya. Saya tidak butuh belaan dari sampean.
Ya, jangan bilang katanya mentang-mentang orang yang banyak membela saya, Widya. Saya akan menuntut keadilan. Saya juga harus bersifat adil karena ada kata-kata Putri di situ bahwa otak pelaku yang namanya kasus Pina ini adalah Peggy Setiawan kuli bangunan. Otak pelaku itu bukan main bagi saya, ya. Kalau begitu otak kebohongan yang namanya kasus Pina ini berarti Putri dong. Ya, otak kebohongannya. Mau nggak Putri dikatakan otak kebohongan kasus Pina ini ditutupin oleh Putri? Mau nggak kira-kira Bang? Hah? Mau nggak kira-kira? Saya akan ya lanjutkan itu karena Putri ya terus-terus menyerang yang namanya Peggy Setiawan selaku kuli bangunan. Kalau Putri bilang otak pelaku kasus Pina ini adalah Peggy Setiawan kuli bangunan yang ada di jeruji saat ini. Kenapa ya Putri tidak menangkapnya sejak 2016 lalu? Jangankan hal itu, 2018 lalu otak pelaku pembunuh suaminya aja dia nggak tangkap. Jangan-jangan nih ya ulahnya sendiri atau dia sendiri ini kasus suaminya. Jadi saya tidak butuh ya Bang belaan sampean. Ya, kalau Anda bilang artikel itu saya buat opini, salah besar. Sebelum munculnya itu ya kasus artikel itu saya udah sembur lebih dulu. Karena saya tahu. Anda juga tidak perlu tahu siapa saya sebenarnya. Tidak perlu tahu. Ya, bahkan ya saya ini ya diancam seseorang dulu, makanya saya bilang itu nggak sedikit. Kalau ancaman 5 miliar mah kecil, saya mah 50 miliar. Ya nyawa saya di atas pisau. Ya nyawa saya di atas senjata. Moncong senjata. Saya pun tidak takut. Kalaupun ada permasalahan, saya, orang-orang mengancam saya akan ke jalan raya sana. Ya, panggil banyak orang. Handphone saya, clip on saya harus menyala. Tidak akan diam. Jadi Anda harus meluruskan lagi saraf kejepitnya ya, karena Anda telah berpihak kepada Putri saat ini sering DM-an itu ketahuan bro ya. Apa saja orang akan percaya dengan statement Anda. Kalau yang namanya orang udah sering-sering DM-an, dia berlanjut ke WA-WA-an, orang akan menjadi curiga sama Anda itu sendiri. Ya, jadi ingat ya, kenapa saya tidak akan berhenti ya, selalu ikut sertakan yang namanya Putri karena dia udah menyenggol saya. Saya dibilang penyebar hoax dan saya juga bilang katanya minta alamat mantan TKW lah dan segala macam dengan acara sayembara dari 10 juta, 150, bahkan saat ini kru-krunya mencapai 5 miliar. Mahal sekali kan Widya itu. Dan Anda juga kalau katakan saya opininya ya mengambil dari artikel itu salah besar. Jadi ingat, diskusi itu bukan di jalan raya. Pak RT tahu. Dan Anda juga harus membuka otak agar Anda bisa jernih siapa. Ada yang datang, saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbak, udah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Kalau saya pribadi ya pengennya pelaku yang sebenarnya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian
terkait dengan perseteruan antara Mbak Putri dan Nyai Dagelan Politik alias Mbak Widya. Banyak sekali komentar-komentar yang kita dengarkan bersama-sama, dan semuanya itu kita menyaksikan ketika Nyai Dagelan Politik lebih bersuara lantang untuk membela yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan di bangsa ini terkait dengan kasus pembunuhan dari Vina dan Eki. Tetapi seorang lawyer yang lebih mengedepankan sayembara dari 10 juta naik ke 150 juta, naik ke 5M dan lain sebagainya, mau menunjukkan kepada kita semua bahwa lawyer yang bernama Mbak Putri ini, itu kalau kami anak-anak Timor, kami katakan orang-orang yang tidak berkualitas itu adalah orang-orang yang kuah kosong, tidak ada isinya. Dan semoga saja cepat atau lambat kita bisa mengetahui kebenaran. Ternyata kasus pembunuhan Vina ini penuh dengan sandiwara. Dan yang lebih mengejutkan lagi ketika kita mendengar pernyataan dari kakaknya Vina tadi, bahwa yang datang itu adalah pelakunya. Artinya sebenarnya pelakunya mereka sudah tahu. Siapa yang membunuh Vina dan Eki itu? Dalangnya itu siapa? Karena sangat menarik ketika kita menyimak pernyataan dari Mbak Widya tadi, pemilik akun Dagelan Politik ini, itu ada satu catatan yang menurut saya sangat luar biasa, dan mungkin ini perlu saya bacakan bersama-sama agar kita bisa mengetahuinya. Pertama, mengawal kasus Vina atau mengalihkan perhatian. Bandar Narkoba atau BN, oknum petinggi Polri. Kedua, Kanit Narkoba, ortu Eki atau korban. Yang ketiga, bisnis bandar narkoba diganggu Kanit. Sekali lagi, bisnis bandar narkoba diganggu Kanit. Yang keempat, bandar narkoba kasih pelajaran ke Kanit lewat anaknya melalui geng motor. Semakin terungkap ke sini. Yang kelima, Kanit Narkoba, ortu Eki, bungkam 8 tahun karena ancaman yang lebih besar. Masuk akal? Yang berikutnya, salah satu geng motor menerima bayaran dan jaminan perlindungan apabila tugas diselesaikan. Ngeri. Berikutnya, 8 orang kena tangkap tidak tahu latar belakang tapi ikut dalam pembunuhan solidaritas geng motor. Berikutnya lagi, Vina bukan target awal tapi Eki, karena Eki adalah anaknya Kanit Narkoba. Berarti anaknya si Ibtu Rudiana ya. Berikutnya, kasus ini murni didalangi mafia narkoba yang melibatkan oknum petinggi Polri. Semakin terbuka jelas. Makanya saya sangat yakin dan percaya bahwa cepat atau lambat kita akan mengetahui tentang kualitas penegakan hukum dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya banyak rakyat yang mengecam keras, banyak masyarakat Indonesia yang selalu membongkar kelakuan-kelakuan buruk dari oknum-oknum kepolisian di negara kita. Dan bagi saya secara pribadi, inilah fakta, inilah fenomena yang seolah-olah sudah mendarah daging di bangsa kita. Bukan saja hanya kasus narkobanya, tetapi kasus korupsinya, dan masih ada banyak persoalan-persoalan hukum di bangsa kita ini, seolah-olah sudah lumrah, sudah biasa. Karena memang penegak hukumnya terlibat di dalam itu. Aparat-aparat kepolisiannya terlibat di dalam itu. Ketika kita mau berantas tentang mafia narkoba misalnya, bagaimana itu bisa selesai? Kalau orang yang seharusnya menjadi penegak hukum itu ada dalam itu. Sehingga
Tidak heran bila ada statement yang mengatakan bahwa negara Indonesia ini bukan negara hukum, tetapi negara Indonesia ini adalah negaranya para penguasa, negaranya orang-orang punya uang, negara orang yang punya jabatan. Ini yang semakin hari semakin menunjukkan kepada kita rakyat Indonesia tentang bobroknya kualitas dari penegak hukum di bangsa ini. Pertanyaan saya untuk kita renungkan bersama, kalau aparat kepolisian mereka sudah terlibat dalam persoalan-persoalan hukum seperti ini, masih percayakah kita pada lembaga kepolisian itu? Jawabannya ada di hati nurani kita masing-masing, karena bisa mengatakan iya atau tidak itu tergantung dari suara hati nurani kita, bagaimana kita memandang kualitas kinerja dari oknum-oknum kepolisian di bangsa ini, dan yang lebih terkhususnya lagi kepada aparat kepolisian yang ada di Cirebon. Untuk masyarakat Cirebon, kalian jangan tinggal diam dong. Malu ketika kalian membayar gaji kepada aparat kepolisian di Cirebon, tetapi oknum-oknumnya punya kelakuan dan punya kualitas yang seperti itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.